Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Selamat datang di ruang kesadaran yang akan membalikkan seluruh pemahaman Anda tentang rejeki dan dosa. Tarik napas dalam-dalam dan jujur pada diri sendiri. Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti magnet, tapi bukan magnet penarik rejeki? Sebaliknya, ia seperti magnet yang hanya menarik kegagalan, utang, dan rasa bersalah. Anda sudah berjuang mati-matian, sholat, sedekah, tapi uang itu seperti mantan kekasih, mampir sebentar, lalu lari kencang saat Anda mengajaknya berkomitmen. Anda merasa seperti colokan rusak, dicolok kemana-mana, sinyal kebaikan hilang, dan akhirnya Anda menyalahkan diri sendiri. Anda merasa kotor, tak layak, seperti tumpukan cucian yang tak pernah dicuci, dan merasa bahwa rezeki hanya pantas didapatkan oleh orang-orang yang sempurna. Jika Anda merasa demikian, selamat, karena justru disinilah letak rahasia terbesarnya. Dengarkan baik-baik. Tidak ada magnet keberuntungan yang tidak bisa di-recharge. Dan magnet itu, polaritasnya adalah Anda. Saya tahu topik hari ini mengerikan. Banyak yang tak berani membahas, apalagi mengakui. Tapi Anda bukan orang biasa. Anda adalah calon magnet rejeki yang sadar. Jadi, siapkan hati dan pikiran Anda. Jangan skip bagian manapun, karena ini adalah peta baru hidup Anda. Sebelum kita menyelam lebih dalam, jika konten ini membuka mata Anda, segera like video ini, tinggalkan komentar dengan satu kata yang paling menyentuh hati Anda, dan subscribe agar vibrasi kebaikan ini terus tersebar. Mari kita bongkar realitas ini bersama. Pemikiran yang paling meracuni kita adalah ini: aku miskin karena dosaku. Allah tidak sayang padaku karena aku kotor. Rezeki hanya untuk orang soleh yang tak pernah selingkuh ibadahnya. Ini adalah racun mental yang membuat kita mandek, terperangkap dalam rasa bersalah yang berlebihan. Saya katakan, rezeki tidak peduli siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling mengerti cara bermain. Ambil analogi ini. Mengapa terkadang orang yang kita anggap nakal atau bahkan zalim terlihat kaya dan sukses? Bukan karena Allah mencintai perilakunya, tetapi karena mereka secara tidak sadar memahami satu hal penting, hukum energi alam semesta. Mereka konsisten pada visi mereka. Mereka berfokus, dan yang terpenting, mereka tahu bahwa alam semesta itu responsif, bukan selektif. Ia tidak memilih kepada siapa ia akan merespon, melainkan merespon siapapun yang mengirimkan sinyal energi dan tindakan yang konsisten. Ingat kisah Fir'aun? Dia diberi kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, bukan karena dia dicintai Allah, tetapi karena dia membangun sistem yang fokus dan konsisten pada visinya. Namun, karena tanpa berkah dari langit, tanpa koneksi ketuhanan yang benar, akhirnya ia tenggelam. Kita, sebagai umat beriman, sudah punya tiket emas itu, akses ke sistem energi ilahi yang paling murni. Sayangnya, kita sering tidak menyadari betapa kuatnya pola kerja alam semesta yang telah Allah ciptakan. Bayangkan hidup Anda seperti mobil sport mewah. Mesinnya bertenaga, desainnya keren. Tapi jika Anda isi dengan solar kotor, mobil itu pasti macet. Dosa Anda ibarat kotoran yang menempel di saluran bensin. Jika Anda membersihkannya, mengganti oli, bertaubat, dan mengisi dengan bahan bakar spiritual yang tepat, amal dan koneksi, Anda bisa melaju kencang lagi. Anda tak perlu menunggu menjadi orang paling suci di dunia. Tujuan video ini sederhana. Saya ingin Anda melihat bahwa dosa bukanlah akhir, tapi titik balik. Tokoh legendaris seperti Malik bin Dinar, dulunya seorang pemabuk berat. Hidupnya hancur. Namun saat ia benar-benar bertaubat, ia tidak hanya menjadi ulama besar, tetapi juga magnet rezeki spiritual dan pengetahuan yang luar biasa. Syekh Siti Jenar, yang sering disalahpahami, menekankan bahwa inti kehidupan bukanlah tampilan luar, melainkan gerak batin yang jujur, mengajak manusia menjadi magnet kebijaksanaan, keluar dari kemunafikan kesalehan palsu. Begitu juga Bung Karno, yang justru di dalam penjara menemukan esensi perjuangan dan menjadi magnet pergerakan bangsa. Ini adalah hukum universal. Sebelum bersinar, Anda harus dibakar dulu, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguji. 5 pilar hukum alam semesta untuk menarik rezeki. Sekarang, mari kita masuk ke langkah konkret yang membumikan ajaran leluhur Nusantara dan nilai-nilai Islam. 1.
hukum vibrasi atau frekuensi diri. Setiap hari, Anda adalah pemantar sinyal melalui pikiran, perasaan, dan kata-kata. Jika Anda mengeluh, merasa tak layak, dan menyumpahi diri sendiri, Anda mengirimkan sinyal patah kepada semesta, dan semesta hanya memantulkan kembali sinyal itu. Leluhur kita berpesan, ojo dume, ojo ngelokroh. Jangan sombong, tapi juga jangan merasa hina dan terpuruk. Jaga vibrasi Anda di titik kesadaran dan syukur. Jika hari ini Anda mengirim sinyal syukur, pertaubatan, dan gerakan, semesta akan merespon dengan kesempatan dan jalan. 2. Hukum tindakan atau pergerakan. Anda tidak bisa berharap rezeki besar jika hanya menunggunya sambil tidur hingga siang. Leluhur Jawa berkata, sing tangin isik, tangin desik. Siapa yang bangun duluan, dia yang panen duluan. Islam mengejarkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini artinya, tidak ada karma masa lalu yang bisa disalahkan jika Anda tidak mau bergerak hari ini. Lakukan satu hal kecil setiap hari yang terhubung dengan tujuan rezeki Anda. Hukum relasi, jaringan rezeki. Rezeki seringkali tidak jatuh dari langit, tetapi mengalir dari orang ke orang, dari obrolan menjadi peluang. Anda tidak akan pernah rugi berinvestasi pada hubungan tulus. Lakukan kebaikan tulus kepada orang yang bahkan tidak bisa membalas. Leluhur berkata, sopo nandur bakal ngundoh. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Sebarkan kebaikan, dan rezeki Anda akan datang dari arah yang tak terduga. Nabi bersabda, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Hukum kejelasan niat, fokus. Semesta tidak menyukai sinyal abu-abu. Jangan hanya berkata, saya mau kaya. Kaya untuk apa? Untuk foya-foya? Atau untuk menafkahi keluarga, bersedekah, dan beramal? Dalam Islam, niat mendahului amal. Niat Anda adalah penentu arah rezeki Anda. Tuliskan niat itu dengan jelas agar semesta tidak bingung membaca pikiran Anda. Hukum pelepasan, tawakal. Banyak orang gagal karena mengejar rezeki dengan penuh paksaan, tak sabar, dan penuh cemas. Jika Anda sudah menanam benih, merawat dan menyiraminya, Anda tidak bisa memaksanya tumbuh cepat. Anda hanya bisa bersabar dan percaya. Inilah tawakal yang sesungguhnya, melepaskan hasil setelah usaha maksimal. Rezeki ibarat layangan. Terkadang Anda harus mengulurkan tali sebentar sebelum ia bisa terbang tinggi. Hukum kedua, koneksi batin dan mengubah dosa menjadi modal. Setelah memahami hukum aksi, kini kita masuk ke hukum refleksi. Hukum refleksi, cermin diri. Segala yang terjadi di luar Anda hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Jika hidup berantakan, bukan dunia yang harus dibersihkan, tapi diri Anda sendiri yang harus ditata. Cermin tidak akan tersenyum duluan. Anda harus tersenyum dulu, barulah cermin mengikuti. Inilah yang ditekankan dalam Islam. Tidaklah Allah melihat pada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Hadits riwayat Muslim. Fokuslah ke dalam, beranilah jujur, berani memaafkan diri sendiri, dan katakan, aku belum suci, tapi aku ingin bersih. Ini langkah pertama magnet sejati. Hukum polaritas, sisi gelap sebagai daya ungkit. Dosa di masa lalu bukanlah penjara, tapi bekal untuk melompat lebih tinggi. Setiap kegagalan, rasa sakit, dan kesalahan adalah bagian dari pelatihan universal untuk Anda. Dalam Islam, ada jaminan luar biasa. Ketika seorang hamba benar-benar bertaubat, Allah akan mengubah dosanya menjadi pahala. Bayangkan, bukan hanya diampuni, tapi dosa Anda bisa menjadi modal naik kelas. Kuncinya jangan lari dari masa lalu, tapi hadapi, syukuri, dan jadikan batu pijakan.
Hukum konektivitas spiritual, the ultimate law. Anda bisa memiliki semua strategi dan ilmu, tapi jika tidak terhubung dengan Sang Maha Pemberi, semuanya bisa stagnan. Rezeki sejati turun dari langit melalui hati yang pasrah dan tangan yang bergerak. Leluhur mengajarkan, saka behing urip, kudu bali marang sing gawe. Segala kehidupan harus kembali pada Yang Maha Pencipta. Koneksi itu dibangun melalui dzikir, istighfar, dan sujud yang mendalam. Bukan untuk meminta rezeki, tapi untuk menghubungkan jiwa Anda pada pusat energi semesta. Saat hati tenang dan pikiran jernih, inspirasi mengalir, peluang muncul, dan rezeki mengalir tanpa Anda harus ngos-ngosan mengejarnya. Sahabat beriman, semua pengetahuan ini tak berarti jika Anda tak melakukan langkah pertama. Inilah langkah-langkah praktis dan brutal yang akan mengaktifkan magnet rezeki Anda. 1. Sadar dan terima diri seutuhnya. Akui Anda pernah salah, pernah gelap, pernah berdosa.